Halo, selamat datang di channel Belajar IT. Pada video kali ini dalam seri belajar Puppeteers di bagian 3 ini kita akan membahas kupas tuntas pembahasan dari Puppeteers ini atau cara penggunaan dari Puppeteers ini. Namun ini adalah cara yang basic. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menginstalasi Puppeteers ini dan dengan penggunaan Puppeteers ini. Untuk videonya bisa teman-teman lihat ya. Dalam pembelajaran belajar Puppeteers bagian 3 ini, kita akan belajar sini ya poin-poinnya. Di antaranya adalah get meta value header, klik form, lalu menambahkan fungsi JavaScript, pengisian form, filtering data, filtering text, dan get XHR data. Oke, sebelumnya kita review lagi ya alur dari kerja Puppeteers ini. Jadi pada Puppeteers ini dia berinteraksi ke browser melalui protokol DevTools. Lalu dari browser ini kita bisa lihat ya di sini ada beberapa bagian. Di antaranya adalah browser context 1, browser context, dan browser context end. Di mana browser context 1 ini pada web yang kita akses terkadang dia mempunyai yang namanya shared worker ataupun service worker. Lalu pada browser context ini adalah pack yang di request oleh Puppeteer ini. Lalu di sini ada navigation pack-nya ya, antara pack pertama, kedua, dan pack selanjutnya. Oke, itu alur kerja secara sederhana dari tools Puppeteers ini. Oke, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan meta value pada headers. Untuk cara ini menggunakan Puppeteers untuk mendapatkan nilai dari meta tag pada header. Untuk target websitenya ya, bisa teman-teman lihat. Oke, kita klik saja. Oke, yang diambil tadi adalah meta value headernya. Kita bisa lihat ya, Ctrl U. Pada meta misalnya kita akan mengambil deskripsi dari web yang kita akses ini. Kita bisa lihat di sini yang akan kita ambil ini ya, meta description dan kontennya. Oke, ini isinya ini akan kita ambil dengan menggunakan Puppeteers. Oke, kita ke Visual Studio. Sekarang kita buat baru ya. Kita buat baru file untuk pengambilan meta tag ini. Kita copy saja ya file dari yang screenshot ini ya. Oke, untuk packnya kita ganti ya. Lalu bagaimana cara mengambil nilai meta tag ini dengan menggunakan Puppeteers? Untuk menambahkannya kita tambahkan fungsi eval ya. Pertama kita definisikan dulu nilai yang akan kita ambil. Misalnya saja kita akan mengambil const des, lalu await peg eval. Untuk evalnya sendiri kita bisa lihat ya hierarki dari web tersebut. Di sini untuk mengambil nilai ini ya, meta content description, dia terletak pada head, lalu meta, dan name-nya ya. Kita akan mengambil description. Oke, kita tulis saja ya. Tadi dari head, meta, lalu name ya. Tadi name-nya ini kita akan mengambil description. Oke. Oke, ini fungsi screenshotnya kita hapus saja. Kita ganti dengan console log. Console lognya ini adalah ini ya, description. Kita save. Lalu kita eksekusi ya file ini. Getmeta.js. Node. Oh ya, di sini ada tambahan ya. Karena elemen yang diambil belum didefinisikan ya. Kita tambahkan lagi, koma elemen
Lalu yang kita ambil di sini ya, elemennya adalah content. Kita save, kita ulang lagi ya, node getMeta.js. Bisa dilihat ya, ini adalah hasil dari konsolnya dengan nilai. Ini adalah deskripsi untuk belajar Puppeteers. Kita bisa lihat, oke, ini sudah sama ya, sudah sama, kita lihat. Oke, oke, itu adalah cara mengambil meta tag dengan menggunakan Puppeteers. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Case yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara mengklik suatu form atau button dengan menggunakan Puppeteers ini. Di sini kita membuat fungsi klik pada page yang akan dirender. Untuk target websitenya, kita bisa lihat. Kita buka ya target websitenya. Oke, ini untuk target website untuk klik ya, membuat klik pada Puppeteers ini. Jika pada browser GUI ini kita akan mengklik otomatis, kita bisa pilih ya. Ini kita klik. Gimana caranya? Dengan Puppeteers ini setelah pack di request, maka akan menghasilkan klik seperti ini. Sudah otomatis. Kita ke Visual Studio. Oke, sekarang kita akan membuat file untuk menggunakan fungsi klik pada Puppeteers. Kita copy saja dari yang sudah ada ya. Kita copy dari getMeta. Lalu kita ganti ya URL targetnya. Untuk klik sendiri sama ya penggunaannya melalui eval ini ya. Kita ganti saja semuanya. Lalu di sini kita const-nya kita ganti klik. Lalu kita tambahkan fungsi screenshot ya. Kita tambahkan await pack.screenshot. Kita definisikan dulu ya path-nya ya. Oke, untuk konsolnya kita hapus saja. Lalu kita ke browser dulu ya. Nah, di sini kita akan mengklik salah satu elemen dari masing-masing button ini. Gimana caranya? Caranya kita klik kanan ya. Klik kanan atau Ctrl Shift I. Kita lihat apa yang mau diklik. Misalnya saja info ini. Nah, kita akan membuat fungsi klik info di Puppeteers ini ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk klik info, kita harus tahu ID unik dari masing-masing button ini ya. Kita copy saja ya, info. Ya, untuk pack eval-nya kita tambahkan tadi ya, yang akan diklik adalah elemen dari ID info. Lalu jenis ID-nya ini apa? Tadi ini karena ini adalah elemen button, jadi kita harus mendefinisikannya sesuai dengan elemen yang akan kita tentukan. Oke, kita save. Kita tambahkan ya konsolnya ya. Lalu kita eksekusi kodenya ya. Node click.js. Oh, ya di sini kelebihan O-nya ya. Kita ulangi. Oke, bisa dilihat ya. Ya, di sini screenshotnya sudah mengklik. Coba untuk fungsi kliknya ini kita disablekan ya. Ini kita tambahkan without click. Oke, kita eksekusi kodenya lagi ya.
Oke, ini without click. Lalu ini yang menggunakan click event. Ya, bisa dilihat untuk yang without click ini, maka tidak ada event click, maka akan menampilkan tampilan seperti ini ya, karena tidak ada event click. Lain halnya kalau kita sudah set event click dan saat mengeksekusi click.js ini, maka kita bisa lihat ya di sini tampilannya sudah seperti di klik seperti ini ya anggapannya. Oke, demikianlah cara mengklik form atau button dengan Puppeteers ini. Untuk case yang ketiga, kita akan menambahkan fungsi JavaScript pada Puppeteers ini. Di sini kita akan menambahkan fungsi JavaScript pada pack yang di-render. Target websitenya masih sama ya. Kita kembali lagi ke Visual Studio. Oke, sekarang kita akan menambahkan fungsi JavaScript pada Puppeteers ini. Gimana caranya? Pada click.js yang ini ya, kita copy saja, kita buat dengan file baru. Oke. Untuk mengeksekusi JavaScript ini di Puppeteers ini, kita akan menambahkan evaluate. Kita tambahkan pada sini ya. Await page evaluate. Oke, di sini saya akan menambahkan fungsi JavaScript untuk mengklik pada sebuah button ya di website ini. Kita akan mencoba yang ingin diklik, misalnya ini ya, yang custom background image. Ketika diklik akan seperti ini. Untuk menambahkan fungsi JavaScript untuk klik ini, kita klik kanan saja ya. Lalu kita pilih sini ya. Caranya adalah klik kanan, copy, lalu kita copy JS Path. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio. Untuk menambahkan fungsi JavaScript ini, kita tambahkan pada evaluate ini ya. Lalu kita tambahkan fungsi klik. Kita save. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba node. Oke, kita coba lihat ya di sini. Sudah bisa menambahkan JavaScript ini pada Puppeteers ini ya. Dengan cara menambahkan evaluate. Itu tadi cara menambahkan fungsi JavaScript pada Puppeteers ini ya. Kita lanjut ya. Untuk sekarang kita akan mempelajari cara pengisian pada form. Pada pengisian form data, kita akan mencoba bagaimana cara mengisi data pada form. Untuk target websitenya nih ya, oke kita buka dulu. Oke, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengisi form pada Puppeteers ini. Yang akan kita isi ini ya, pada kolom first name dan last name. Oke, kita ke Visual Studio. Tadi kita copy saja ya ini ya, function.js. Kita copy menjadi form text. Untuk pengisian form, kita perlu navigasi menggunakan type, dan untuk mengkliknya kita akan menggunakan fungsi klik. Oke, ini kita hapus saja ya. Gimana cara menambahkannya? Kita lihat dulu ya. Misalnya ini kita akan menambahkan teks pada Puppeteers ini ya.
Caranya kita klik kanan, lalu kita pilih data input yang akan diisi di dalam Puppeteers ini. Misalnya saja kita akan mengisi ini ya, dengan ID fname, dan yang kedua untuk class name dengan ID lname. Di sini kita copy saja ya. Kita copy, kita pilih selector. Oke, untuk untuk penambahannya kita gunakan pack type. Kita mulai await pack type. Tadi untuk tab-nya ya. Kita setelah pilih selektornya, kita paste saja. Diikuti dengan value yang akan kita isi. Ini untuk fname tadi sini ya. First name. Tambahkan lagi untuk last name. Kita copy, kita pilih selector. Oke, misalnya saja ini first name-nya nama saya ya. Dan last name-nya oke, sekarang kita eksekusi form text.js ini. Oke. Oh, salah sininya ya. Seharusnya ini form. Kita coba lagi ya. Oke, kita buka form text.png. Ya, tadi di sini kita sudah mendefinisikan untuk input pada first name Rahadiana dan last name-nya Nugraha. Ya, kita tinggal menambahkan pack dan type diikuti dengan selektor JavaScript-nya dan nilainya. Lalu dari sini ya, kita akan mensubmit form ini. Kita tambahkan lagi fungsinya, yaitu fungsi klik. Await pack klik. Oke, kita kembali lagi ke browser. Bisa kita lihat untuk form submit. Kita klik kanan, lalu kita copy selector. Oke, kita coba kembali ya. Oke, tadi sebelum kita membuat fungsi klik, kita hanya mengisi form ini, lalu kita submit dengan fungsi klik, dan untuk hasilnya bisa kita lihat hasil dari inputan ini first name dan last name-nya. Oke. Ya, begitulah cara pengisian form dan cara klik form pada Puppeteers ini. Oke, untuk selanjutnya adalah filtering data.
Pada filtering data, kita akan mencoba bagaimana cara memfilter data seperti resource web yang dilewat pada saat request sebuah URL. Di sini kita akan filtering data, misalnya saja ya, JavaScript, CSS, image, dan lainnya. Oke, untuk target websitenya, ini ya, kita buka dulu target websitenya. Oke, pada pack ini kita akan mencoba mengambil resource dari webpack ini ya. Misalnya saja saat kita refresh, pada developer tools, maka akan terlihat seperti ini ya. Untuk request klik HTML ini, yang di request apa aja. Di sini misalkan ada CSS, ada JavaScript, ada SwiftArlet, to min CSS, dan sebagainya. Di sini kita akan coba menangkap link resource ini dengan pivotters. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio. Kita copy ya. Kita copy ini form text-nya. Oke, kita buka ya filter data.js. Lalu URL yang akan kita gunakan adalah ini ya. Kita copy. Untuk filtering data ini kita menggunakan fungsi backon saat respon. Oke, kita tulis saja ya. Backon response. Lalu tambahkan asynchronous. Dan tambahkan fungsi if. Untuk resource type adalah resource yang akan difilter oleh Puppeteers ini, di mana data yang akan difilter bisa berupa image atau JavaScript atau CSS. Di sini kita akan mencoba untuk memfilter file image ya. Lalu setelah itu kita tangkap dengan console log. Di console log kita tambahkan await response URL. Lalu kita save. Oke, ini kita hapus saja ya. Lalu kita eksekusi ya. Oke, di sini sudah ada ya. Bisa kita lihat dari contoh webnya. Yang akan difilter adalah image. Dan untuk resource image-nya hanya satu ya. Ini untuk image sweetarlet2.png. Lalu kalau kita ingin memfilter JavaScript atau CSS, misalnya kita memfilter JavaScript ya. Ini image ini kita ganti saja. Kita ganti dengan script. Kita coba kembali ya. Oke, sudah ada. Ini ya. Untuk webpack yang kita akses, ini pada pack klik untuk file JavaScript-nya, kita bisa lihat ya di sini. Ini adalah file URL-nya. Oke. Ya, begitulah cara filtering data dengan menggunakan Puppeteers ini. Kita lanjut ya. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk filtering text. Pada filtering text, kita akan mencoba bagaimana cara memfilter teks yang diload pada saat request sebuah URL. Misalnya saja kita akan mengambil judulnya ya.
judul dari target URL tersebut. Untuk target URL-nya bisa kita lihat. Oke, sekarang kita coba buka ya. Ya, ini adalah contoh webpack untuk kita filtering teks. Oke, sekarang kembali lagi ke Visual Studio. Pada filtering teks, kita akan mencoba memfilter teks yang ada pada suatu webpack. Baik itu untuk memfilter data title ataupun description yang ada di suatu pack. Bisa kita lihat ya tadi contohnya ini. Misalnya saja kita akan mengambil title dari list berita ini ya. Oke, sekarang kita copy aja ya, copy file yang sudah ada. Oke, sekarang kita hapus ini. Untuk filtering teks, kita akan menggunakan fungsi eval, lalu kita memfilter elemen yang akan diambil. Kita buat variabel dulu, misalnya saja var link text. Lalu tambahkan fungsi await. Oke, misalnya saja kita akan mengambil ini ya, judul dari berita ini. Kita klik kanan, kita lihat ya. Ya, untuk judul kita bisa lihat dari mulai TR body, karena hierarkinya di sini tertata ya, jadi bisa diambil semua untuk list yang ada di sini. Oke, jika kita ingin mengambil title, kita copy class-nya ini, nama class ini. Oke. Lalu kita tuliskan ya. Lalu kita definisikan elemennya. Dan kita pilih untuk elemennya seperti itemnya. Ya, bisa kita lihat ini adalah elemen title. Lalu untuk itemnya ini, itemnya ini kita lari ke text content ya. Kita jadikan teks. Ini isi dari judul berita di list ini ya. Lalu kita tampilkan di konsol log ya dengan cara await console log. Untuk konsol lognya ini kita gunakan link text. Kita save. Lalu kita eksekusi kodenya ya. Node filter text. Untuk URL-nya bukan klik ya, tapi request.html. Kita coba lagi. Ya, di sini sudah ada ya list dari judul URL yang ada di list tadi ini ya. Lalu jika kita ingin mengambil yang lain, sama ya, misalnya ingin mengambil yang sub point ini atau sub judul ini, kita klik kanan lagi. Lalu kita lihat ya, pada td class-nya ini apa? Ini adalah class-nya subtext. Berarti kita mengambil di subtext. Kita copy ya. Kita ganti title ini menjadi subtext. Kita save. Lalu kita eksekusi kembali.
Oke, sudah ada. Sama ya. Jika ingin memfilter yang lainnya, juga sama caranya. Dan ini tergantung dari class yang akan diambil datanya ya. Jika dalam classnya ini hanya ada 2 data, maka akan tampil hanya 2 data. Ya, seperti ini ya. Oke, itu adalah cara filtering teks dengan menggunakan Puppeteer. Oke, lanjut ya. Untuk yang terakhir sekarang adalah get XHR data. Pada get XHR data ini, kita akan mencoba bagaimana cara mendapatkan XHR request yang di-load pada saat request sebuah URL. Untuk kasus ini kita akan mengambil XHR request yang berbentuk JSON. Untuk target URL-nya masih sama ya. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio. Oke, tadi ini adalah untuk filter text. Lalu kita buat baru lagi ya untuk filter XHR. Kita copy saja ya data filter text.js ini. Oke, sebelumnya kita lihat kembali ya untuk file request HTML ini. Oke, bisa dilihat jika suatu website mempunyai XHR yang di request secara simultan, kita dapat mengambilnya juga secara simultan ya. Biasanya web-web begini yang meluat data untuk penyampaian informasi yang real time. Oke, bisa dilihat ya. Di sini simultan untuk XHR requestnya. Ini adalah isi-isinya. Oke, sekarang kita ke Visual Studio. Dan untuk mengcapture respon XHR yang berformat JSON, kita harus mengcapture dengan menggunakan atau pada saat pack itu ada respon ya. Oke, kita tulis saja. Kita tuliskan pack on response, lalu tambahkan asynchronous. Untuk asynchronous sendiri kita tambahkan respon. Ya, untuk konsoloknya, untuk menampilkan datanya kita menggunakan konsolok ya. Untuk konsoloknya sendiri kita menggunakan await response dengan format JSON. Kita save ya. Lalu kita eksekusi kodenya. Oke, sudah ada, tapi kita mendapatkan error ya. Ini kita hapus saja. Dan jika ingin mengcapture secara simultan, kita matikan saja ya browser close-nya. Oke, kita coba lagi. Oke, ini untuk menangkap respon JSON. Bagaimana jika ingin menangkap respon URL dari JSON ini? Kita ganti saja ya. Untuk ini di JSON kita ganti URL. Oke, kita coba eksekusi lagi. Ya, sudah terlihat ini
respon JSON sebagai URL-nya. Oke. Sebelum itu, untuk mendapatkan respon JSON, jika berformat multi-object dan array, kita harus menggunakan JSON string v. Jika tidak menggunakan JSON string v, kemungkinan besar nanti responnya itu error ya. Ini untuk menghindari error saja, kita tambahkan JSON lalu string v. Oke, kita coba lagi ya. Ya, ini hasil output sudah sama ya. Coba kita bandingkan. Tadi ini adalah format untuk URL. Jika kita buka, ini adalah isi dari URL masing-masing JSON-nya. Sama ya dengan console log di sini. Oke. Kita kembali lagi ke slide. Ya, tadi itu adalah cara mendapatkan XHR data secara simultan dengan menggunakan tools Pipeters ini. Oke, terima kasih. Seri pembelajaran Pipeter bagian 3 untuk kupas tuntas Pipeters Basic telah selesai. Jika ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.